Halo semua, perkenalkan nama saya Jobi Sakti Victor, NIM 24 10 10 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekursif desain dan analisis algoritma yang diampu oleh Pak Arif. Nah, di sini terdapat dua soal. Ini soal 3, yaitu untuk poin pertama buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci Kn, lalu gunakan fungsi untuk menghitung Fibonacci ke-5, 7, dan 10, lalu buat poin rekursif untuk Fibonacci ke-4. Nah, Fibonacci itu merupakan bilangan yang ditambahkan dua bilangan sebelumnya. Jadi seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu untuk bilangan Fibonacci-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk base case-nya itu Fn sama dengan 0, 1, dan untuk fungsinya itu n kurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2. Nah, untuk base case-nya itu sendiri, jika n sama dengan 0, jika n sama dengan 1, itu mereturn 0 dan mereturn 1. Jika tidak, maka rekursifnya akan dijalankan. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini, def Fibonacci ke n. Nanti apabila n sama dengan 0, maka dia akan mereturn 0. Apabila n sama dengan 1, maka mereturn 1. Nah, untuk apabila tidak terdapat 0 atau 1, maka dia akan menjalankan Fibonacci, memanggil fungsinya diri dia sendiri, tapi n-nya dikurang 1, lalu ditambahkan dengan Fibonacci n kurang 2. Nah, untuk itu kita lihat hasil dari 5, Fibonacci ke-5, 7, dan 10, lalu yang keempat. Nah, hasilnya itu sendiri seperti ini. Untuk Fibonacci yang ke-5 itu adalah 5, ke-7 adalah 13, ke-10 adalah 55, dan yang keempat itu adalah 3. Nah, kita bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya menggunakan untuk indeksnya sendiri dimulai dari angka 1. Nah, tidak dimulai dari angka 0, seperti itu. Nah, untuk poin rekursifnya sendiri seperti ini, Fibonacci keempat. Nah, maka tadi kan n kurang 1 itu masuk ke sebelah kiri, jadi Fibonacci 3, dan dikurangi 2, jadinya Fibonacci kedua. Nah, maka di sini masih depending dulu. Lalu Fibonacci ketiga ini membuat pohon baru lagi, Fibonacci kedua dan Fibonacci ke-1. Fibonacci yang kedua juga membuat pohon, Fibonacci ke-1 dan Fibonacci ke-0. Nah, untuk itu di Fibonacci kedua ini, yang dari anak dari Fibonacci ketiga itu membuat pohon lagi, Fibonacci ke-1 dan Fibonacci ke-0, tapi semuanya ini masih di dalam pending, masih belum dieksekusi. Nah, eksekusinya pas kapan? Eksekusinya itu ketika Fibonacci ke-0 dan Fibonacci ke-1. Karena tadi untuk base case-nya sendiri, apabila 0 akan mereturn 0 dan apabila 1 akan mereturn 1. Nah, seperti ini untuk pohonnya. Dimulai dari Fibonacci ke-0, yaitu 0 hasilnya, Fibonacci ke-1 itu 1. Nah, ini hasil dari ini ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1, maka Fibonacci kedua itu adalah 1. Lalu Fibonacci ke-1 sama dengan 1, maka Fibonacci ketiga itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang Fibonacci dari Fibonacci kedua ini sama seperti yang tadi, 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka untuk Fibonacci keempat ini 2 tambah 1 sama dengan hasilnya 3. Nah, untuk berikutnya itu ada mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Lalu menggunakan array 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Lalu membuat poin rekursifnya. Nah, jadi palindrom itu adalah seperti ini. Apabila kalimatnya dibalik, maka cara bacanya juga sama. Jadi contohnya saja madam, M-A-D-A-M, apabila dibalik dari yang terakhir ini, hasilnya juga sama, madam. Yang kasur ini rusak juga seperti itu juga. Nah, untuk itu kita akan mengecek apakah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini apakah palindrom atau tidak. Nah, untuk fungsinya sendiri seperti ini, dia palindrom dengan parameter list. Nanti apabila panjang dari list sendiri sama dengan 0 atau kurang dari 2, maka print list dan mereturn palindrom. Nah, apabila tidak, apabila nggak sama dari indeks ke 0, dari elemen pertama sampai elemen terakhir, ketika di slice, maka dia bukan palindrom apabila tidak sama. Nah, apabila di luar dari ini sendiri, maka di sini akan menggunakan
mereturn palindrom atau memanggil dirinya sendiri. Lalu indeksnya sendiri 1 di slash dengan min 1. Kita akan mengecek array dari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini apakah palindrom atau tidak. Nah, maka untuk hasilnya sendiri seperti ini. Ternyata palindrom. Nah, untuk ketika kita lihat di sini angka-angka dari indeks pertama dan indeks terakhir itu diambil. Jadi awalnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, lalu diambil jadi 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, karena masih sama, maka diambil lagi, dicek lagi. 3, 4, 4, 3. Nah, dicek lagi. Nah, ketika dia sudah listnya sama dengan kurang dari 2, maka dia akan nge-return palindrom seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk for rekursifnya. Nah, di sini pertama satunya diambil dulu, lalu 2 diambil. Nah, yang tiga ini diambil, masih dalam pending. Nah, lalu yang keempat ini diambil. Nah, maka di sini sudah array kosong seperti itu. Nah, lalu untuk mengeksekusinya gimana dari bawah ini? Nah, ketika palindromnya 0 kan ibaratnya masih dalam jangkauan, berarti ini benar palindrom. Ini juga benar karena 4 sama 4 itu sama, 3 sama 3 itu sama, 2 sama 2 itu sama, terus 1 sama 1 itu sama. Maka hasilnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu adalah palindrom. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.